Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Farmer Official. Hari ini saya masuk di ini ya, live specimen. Oke guys, lanjut guys. Oke guys, jadi kita masuk di ini ya, live specimen. Ini ada beberapa contoh dari gulma yang ada di tanaman padi yang biasanya sangat mengganggu para petani ya guys. Yang pertama kita ada eceng wewean yang biasa disebut dengan Monocoria vaginalis. Yang sebelah kita ada jawan atau tuton ya. Ini golongan dari Echinocloa guys ya. Dan ini adalah bentuk dari anakannya. Bibit dari ini ya, jawan ini tadi. Sebelahnya ini kita ada timunan atau Kleptocloa. Jadi ini adalah rumput yang sangat sulit untuk dikendalikan guys. Jadi ada jawan, ada timunan. Ini sangat sulit untuk dikendalikan. Dan sebelahnya lagi ini ada sunduk welut atau rumput kumis ya. Kalau bahasa latinnya itu Frimbistilis miliacea. Yang ini ya, yang sunduk welut. Sebenarnya yang sebelah lagi ya, kita ada gundo. Ini biasanya dibuat sayur sama beberapa petani. Biasanya dibuat tumis ini ya. Gundo atau Spinocolea zelanica ini pertumbuhannya sangat cepat guys, dan biasanya tumbuhnya tuh rimbun di tengah persawahan ya, di dekat-dekat tanaman kita, tanaman padi. Yang sebelah lagi kita ada namanya Ludwigia octovalvis atau disebut cacabean. Ada yang menyebutnya cengkean, ada juga yang menyebutnya ini delima-delimaan karena daunnya seperti pohon delima ya. Ada yang menyebutkan cecengkean karena buahnya ini mirip cengkeh ya, mirip. Berikut kita punya hasil dari aplikasi clipper dan cleanser yang sesuai rekomendasi ya guys ya. Jadi ini 4 hari setelah aplikasi sudah mulai mati kayak gini guys, sudah mulai kering. Mulai dari Echinocloa, Kleptocloa, terus Cyperus ya, teki-tekian, Ludwigia, Monocoria juga sudah mulai mati semua. Yang sebelah lagi kita punya low dosis atau dosis rendah. Ini hasilnya masih sekian ya, gak begitu kering, masih agak seger ya. Yang sebelah lagi kita pakai Farmer Practice atau ini pakai produk lain guys ya. Yang mati cuma ada beberapa ini ya. Untuk golongan Echinocloa dan Kleptocloanya belum mati. Sebelah lagi kita punya yang gulma tanpa perlakuan. Ini gulma tanpa perlakuannya masih sangat bagus guys, masih sangat hijau. Jadi ini beberapa dari contoh yang sudah diaplikasikan di lahan LPD ya, LPD dari Corteva. Tepatnya hari ini kita berada di Kecamatan Srono, desa ini ya, apa namanya? Lanjut guys, ini adalah tanaman padi yang usia 35 hari dengan perlakuan herbisida, penyemprotan herbisida menggunakan produk Corteva guys. Jadi hasilnya lumayan banyak ya anakannya. Sebelahnya lagi ini FB atau tanpa perlakuan herbisida. Jadi ada persaingan antara tanaman pokok dari padi dengan gulma, hingga akhirnya tanaman padi juga kalah guys. Anakannya makin sedikit. Oke, kita lanjut di ini ya. Tahukah Anda, tanpa melakukan pengendalian gulma, maka dampak terhadap pertanaman padi ya. 1. Penyerapan pupuk menjadi tidak normal. 2. Biaya tenaga kerja matun semakin sulit dan biaya semakin tinggi. Ini sudah terbukti dari beberapa daerah yang sudah mulai kesulitan mencari tenaga kerja dan biaya kerja
tenaga kerja juga mahal ya, mulai mahal sekarang. Yang ketiga, kompetensi gulma menyebabkan potensi panen berkurang. Itu sudah sangat jelas sekali guys. Yang keempat, 10-15% bahkan bisa kehilangan hasil dapat mencapai 86% jika tanpa pengendalian gulma, sesuai dengan Jurnal Agro Indonesia tahun 2016 guys. Jadi ini adalah foto dari orang yang matun ya untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi. Kenapa harus 2 unggul guys? Jadi kenapa harus 2 unggul clipper cleanser ya? Karena clipper cleanser ini mempunyai 4 keunggulan. Yang pertama, unggul mengendalikan gulma dibandingkan cara tradisional dan manual tanpa tangan ya. Dengan tangan ya, atau matun. Yang kedua, unggul dalam satu aplikasi. Jadi dalam satu musim kita cukup mengendalikan gulma 1 kali aplikasi saja guys. Waktu lebih panjang dan fleksibel, 7-15 HST setelah tanam ya. Jadi kita bisa mengendalikan gulmanya itu ketika padi sudah mulai usia 7 hari sampai 15 hari. Yang keempat, unggul bagi tanaman, tidak menyebabkan keracunan dan daun kering atau kuning ya guys ya. Karena sebagian juga ada yang biasanya kalau disemprot dengan herbisida ada yang kuning ya. Untuk yang cleanser ini ya, untuk yang herbisida cleanser ini spesialisnya untuk Leptocola sinensis guys. Dengkulan, putihan atau timunan itu ya. Jadi dari 2 unggul ini hama sasarannya juga akan semakin banyak. Gulma sasarannya ya. Gulma sasarannya meliputi Monocoria vaginalis, Spinacula zelanica, Lutuvigia octovalvis, dan di bawah ini ya Spirus iria dan Frimbistilis. Jadi setelah melakukan aplikasi clipper cleanser, ini kan gulmanya akan terkendali semua guys. Berapa dosis aplikasinya? Dosis aplikasinya 4 botol 200 ml per 1 hektar atau 2 botol 500 ml per 1 hektar guys. Untuk yang cleanser kita butuh 5 botol 200 ml per hektar ya, atau 1000 ml. Nah, rekomendasi pencampurannya, sasaran semua golongan gulma, dosisnya 0,8 hektar per hektar untuk clippernya dan 1 liter per hektar untuk cleanser. Waktu aplikasi awal purna tumbuh 2-3 daun gulma rumput ya. Nah untuk ini ya, untuk unggul waktu aplikasinya kita lebih ini ya, lebih fleksibel, artinya lebih panjang ya, dari 7 hari hingga ke 15. Jadi setelah tanam usia 7 hari sampai 15 hari guys. Dan ini adalah hasil dari demplot 2 unggul tadi clipper cleanser. Hasilnya hijau guys, tanpa gulma ya. Oke, cukup demikian video kali ini. Salam satu lembur.